Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan diberkahi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena saat ini adalah bulan Desember, ya, dan kita semua sudah mengetahui di bulan Desember itu ada peringatan, gitu ya, untuk satu sosok manusia yang pernah ada di muka bumi, gitu ya. Jadi manusia pada umumnya diingatkan akan sosok tersebut, dan kita semua sudah tidak asing, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ya dengan nama yang berbeda, gitu ya. Kadang disebut dengan Al-Masih, ya, kadang disebut dengan Isa, ya, Isa bin Maryam, gitu ya. Nah, kalau di dalam pandangan manusia secara umum di dunia, mayoritas manusia di dunia, dia dinamai dengan apa? Dengan Yesus, gitu, ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melihat klarifikasi, ya, Al-Quran tentang sosok ini. Ya, jadi kita itu harus kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Rasul membicarakan Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena memang sumber-sumber tentang Nabi Isa atau nanti orang-orang yang ada di sekitarnya, nah itu sekarang banyak. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, ya, kita bisa jadi salah sumber. Dan bahkan saya pernah menemukan ada orang Islam yang mereka meyakini sumber dari orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi hari ini saya ingin melihat beberapa atau ingin menyampaikan beberapa ayat tentang klarifikasi, ya, klarifikasi Al-Quran tentang Isa putra Maryam. Yang pertama saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, ya, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Jadi ayat ini sebenarnya klarifikasi Nabi Isa nanti di hari akhirat, di hari kiamat, kata para ulama. Ya. Jadi Masya Allah, Al-Quran memberitakan peristiwa hari akhirat, gitu. Luar biasa, Pak, ya. Ya, makanya di dalam ciri-ciri orang yang beruntung itu
yang pertama mereka itu yang percaya, diantaranya percaya kepada yang gaib, gitu ya. Habis itu percaya kepada hari kiamat. Ya, makanya kalau orang nggak percaya dengan informasi yang diberitakan oleh Allah, yang itu belum terlihat, berarti apa? Tidak beriman. Nah, diantaranya yang diberitakan oleh Allah Taala dan belum terlihat itu apa? Nah, pemberitaan tentang akhirat. Nah, diantaranya ini yang diberitakan oleh Allah Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ bertanya kepada Isa putra Maryam. Ya, bertanya, "A anta qulta linnas?" kata Nabi Isa. Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, "Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah"? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Kenapa ditanya seperti itu? Ya karena memang realitanya ada di dunia orang yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Realita itu. Ya. Karena ada realita, berarti apa? Ada pertanyaan. Engkau yang ngajarin, engkau yang mengatakan kepada manusia. Ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang mayoritas manusia di dunia, karena mayoritas manusia hari ini di dunia bukan Muslim, Pak. Ya, mayoritas manusia di dunia saat ini adalah orang-orang yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Jadi ditanya oleh Allah, engkaukah yang mengajarkan, engkaukah yang mengatakan? Maka apa kata Nabi Isa? Ya, itu ada dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi, Pak? 116. Qala subhanak, Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak sepantasnya aku mengatakan apa yang enggak berhak aku katakan. Nah, mungkin aku mengatakan diriku sebagai itu enggak berhak aku katakan. Aku tidak mengatakan itu maksudnya. Ya. Bahkan sampai kemudian Nabi Isa membela diri, in kuntu qultuhu faqad alimta, kata Nabi Isa. Kalau memang aku pernah mengatakan, engkau pasti tahu. Ya. Innaka disebutkan di akhir ayat itu Allamul ghuyub. Jadi engkaulah yang paling mengetahui apa yang gaib itu. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau memang aku mengatakan pasti engkau mengetahui. Enggak mungkin engkau tidak mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada padaku. Engkau tahu. Kalau engkau ya Allah enggak tahu, istilahnya logika kita, kalau engkau enggak tahu berarti engkau bukan Tuhan, kan gitu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak tahu apa yang ada di sisimu kecuali yang kau beritahu tentunya. Ya. Habis itu baru kemudian innaka anta 'allamul ghuyub, kata Nabi Isa. Karena sesungguhnya engkaulah yang paling mengetahui perkara yang gaib. Jadi dari ayat 116 ini ya menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa tidak ngajarin. Ya. Bahkan di ayat 117-nya ada penekanan, Pak, Nabi Isa kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Masyaallah. Aku tidak mengatakan kepada manusia kecuali apa? Illa ma amartani bihi, kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Ya. Apa yang diperintahkan kepada nabi-nabi, apa yang diperintahkan kepada rasul? Ya, untuk ngajari manusia biar apa, Pak? Biar nyembah dirinya atau nyembah Allah? Nyembah Allah. Makanya kata Nabi Isa di situ apa? Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullah. Aku tidak mengatakan kecuali apa tadi? Ya, kecuali yang engkau perintahkan kepadaku.
Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Untuk mengatakan kepada manusia, ani'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Rabbi wa rabbakum. Dia Allah itu sebagai Rabbku dan juga Rabb kalian. Kata Nabi Isa kepada Allah. Jadi aku nggak pernah mengatakan jadikan aku atau ibuku dua Tuhan selain Allah. Yang aku katakan kepada mereka apa? Sembahlah Allah Rabbku. Jadi Allah itu Rabbku. Berarti aku bukan Rabb, aku bukan Tuhan. Dan juga Rabbnya kalian. Artinya Rabb manusia ketika itu dan juga Rabb kita saat ini, bayang. Ya, habis itu Nabi Isa menekankan lagi di situ, menekankan lagi apa? Ya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, kata Nabi Isa. Ya, dan aku bersaksi ya Allah, aku bersaksi. Ya, ketika aku bersama mereka, ya, artinya ketika Nabi Isa masih bersama manusia di dunia, kata Nabi Isa apa? Aku bersaksi tidak ada satupun manusia yang menjadikanku sebagai Tuhan. Wa kuntu syahida ma dumtu fihim, gitu. Aku bersaksi. Karena memang nabi itu atau rasul itu nanti kan menjadi saksi, Pak. Menjadi saksi tentang apa yang dilakukan oleh umatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW itu nanti menjadi saksi apa yang kita lakukan. Makanya ada nanti yang diusir di hari akhirat, Pak ya. Kenapa diusir? Karena nggak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ya. Kan ada itu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 144 atau berapa itu? Ketika Allah katakan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Gitu kan? وَيَكُونَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Jadi Rasul itu nanti dia akan menjadi saksi. Nah, Nabi Isa juga tadi bersaksi kan? Ketika aku bersama mereka, kata Nabi Isa kepada Allah Ta'ala, aku bersaksi, gak ada satupun manusia gitu, yang menjadikanku sebagai Tuhan. Nah, berarti dari sini apa Pak? Ya, muncul orang-orang atau manusia yang menganggap diri Nabi Isa sebagai Tuhan. Kapan? Nah, makanya kalau kita lihat ayat lanjutannya, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, kata Nabi Isa. Setelah engkau mewafatkanku, falamma tawaffaitani, setelah engkau mewafatkanku, ya, kunta engkaulah ya Allah antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi setelah Nabi Isa wafat, setelah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi Isa, engkaulah Allah yang mengawasi mereka, aku nggak tahu lagi. Makanya di sini juga menjadi dalil apa, Pak? Nabi itu setelah wafat, ya, Nabi itu setelah wafat nggak tahu lagi apa yang kita lakukan. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan Nabi bisa hadir ke majelis taklim, nah itu bohong besar, itu bohong besar. Kalau ada di antara bapak yang pernah tertipu, ya apa Pak, banyak-banyak istighfar lah gitu. Ya. Jadi kalau apa namanya sudah wafat itu tidak tahu lagi. Antar raqiba alaihim, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Cuma makna wafat di sini perlu juga dipahami, Pak. Jangan pula Bapak artikan seperti pemahaman Bapak. Karena pemahaman manusia wafat itu artinya apa, Pak? Wafat, apalagi tokoh telah meninggal, telah wafat si fulan, berarti telah apa, Pak? Telah meninggal, jadi telah mati, gitu ya. Harus dipahami dengan benar, gitu ya. Jadi wafat itu kalau kita lihat dalam Al-Quran memang setidaknya ada 3 makna. Nah, nanti dicocokkan wafatnya
Nabi Isa itu yang mana? Ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat makna wafat yang pertama itu mati, memang mati. Ya. Seperti yang ada di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Ya, ada di situ firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, kata Allah. Jadi Allah yang mewafatkan setiap jiwa ketika apa? Ketika mati. Hina mautiha, ketika ajalnya sudah tiba. Makanya di situ disimpulkan oleh para ulama, wafat itu artinya mati. Ya. Nah, selain mati, wafat juga berarti apa, Bang? Ada makna lain nggak wafat? Makna wafat itu tidur, Pak, tidur. Makanya yang tidur-tidur di pengajian berarti wafat, Pak ya. Itu langsung aja didoain, Pak. Jadi kata Allah Taala di dalam surat apa namanya? Di dalam surat Al-An'am ayat 60 ada di situ firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili, kata Allah. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian, yang mewafatkan kalian di waktu bil-laili, di waktu malam. Berarti apa makna wafat di situ? Dialah Allah yang menidurkan, maksudnya. Yang menidurkan kalian ketika malam. Makanya tadi Bapak pas bangun bilangnya apa, Pak? Zikir pas bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Setelah mati kan, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi artinya apa? Engkau apa namanya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Berarti apa? Tidur itu wafat. Bahasa Allah tadi, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Ya. Makanya bapak-bapak sering tidur lah, Pak. Berarti apa? Sering wafat gitu, Pak ya. Ya. Tapi memang ya fitrahnya tidur itu di waktu malam, gitu, Pak ya. Ya. Makanya mungkin Pak, ketemu orang apa namanya, orang yang sudah meninggal lama di dalam mimpi, mungkin ya, di dalam tidur. Kan ada orang lagi tidur mimpi ketemu siapa yang dulu sudah meninggal lama gitu. Mungkin Pak. Ya, kenapa mungkin? Ya karena memang satu ibaratnya satu alam gitu. Sama-sama apa? Sama-sama wafat. Tapi kalau ada orang mengatakan, aku tadi jam 10 siang ketemu dengan Nabi Muhammad misalnya, itu bohong, Pak, bohong. Ada apa ya? Ada dia ingin ketemu Nabi Muhammad. Nanti aku tanya sama Nabi Muhammad gitu. Ya. Ketemu Nabi Muhammad ketika apa? Ketika hidup gitu ya. Bukan ketika tidur. Kalau tidur benar enggak? Benar. Ya, di antara nikmat itu mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh syaitan. Ya. Tapi kalau ketemu di saat hidup, Pak ya, kan ada, saya pernah dengar pengajian ditanya, habis itu dia bilang nanti malam saya ketemu dulu sama Rasulullah gitu ya. Jadi nanti besok saya jawab gitu. Ya. Ini agak aneh, Pak ya. Ya, tapi kalau dia bilang mudah-mudahan nanti malam aku mimpi ketemu Rasulullah, gitu ya. Itu mungkin masih oke gitu, Pak. Jadi intinya apa? Makna yang kedua dari wafat itu apa? Tidur, Pak. Tidur. Ya. Kira-kira kalau dari dua makna ini ada yang cocok nggak dengan Nabi Isa alaihissalam? Belum ada yang cocok, Pak ya. Maka kita lihat makna yang ketiga, kata para ulama, ya, wafat itu artinya raf'un, diangkat. Dan itu diantaranya ada dalam surat Ali Imran ayat 55, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah di situ? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya.
Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, ya. Dan kemudian apa? Mengangkatmu. Dari situ disimpulkan oleh para ulama, makna wafat untuk Nabi Isa itu adalah diangkat. Ya, dan nanti juga dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain, ya, seperti misalnya di dalam surat An-Nisa, ada dalam surat An-Nisa ayat 157, ya, dan 158. Dalam surat An-Nisa di situ ada firman Allah, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ya kan? Ada kalimatnya bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ya, wa kana Allahu azizan hakima. Jadi di situ Allah sebenarnya ingin membantah orang-orang yang mengatakan Isa itu dibunuh, Isa itu disalib. Mereka maksudnya apa? Wa qaulihim, mereka mengatakan. Nah, yang mengatakan Isa dibunuh siapa? Nah, di antaranya Yahudi. Di antaranya juga apa? Nasoro. Ya. Walaupun nanti disebutkan oleh Allah mereka nggak yakin juga, cuma duga-duga. Ya. Ada juga di antara keyakinannya yang membunuh itu apa? Penguasa ketika itu. Kan ketika itu memang dikuasai oleh Romawi, kan? Ya. Jadi mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Mereka mengatakan kami telah bunuh Isa putra Maryam itu. Ya. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Nah, mereka tidak bunuh. Mereka juga tidak salib. Karena keyakinan mereka setelah dibunuh apa, Pak? Disalib. Makanya sekarang ada kalau Nasrani itu kan sekarang terpecah-pecah, kan. Nah, ada Kristen apa gitu. Dan kalau Kristen apa? Kristen Katolik kan ada patungnya. Ada patungnya. Ada yang disalib. Kalau yang lain diantaranya Protestan itu kan tidak ada apa namanya orang yang digantung, yang ada cuma salibnya. Ya. Jadi keyakinan mereka, nah diantaranya mereka apa? Mengatakan Isa itu disalib. Nah, dijawab oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Akan tetapi ya diserupakan ya dengan seseorang. Ya. Sebenarnya ada nggak yang dibunuh? Ada nggak yang disalib? Ada. Cuma siapa yang disalib? Nah, yang diserupakan. Memang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Pak. Siapa yang diserupakan itu tidak disebutkan. Ya. Nah, karena tidak disebutkan dalam Al-Quran, makanya sekarang terjadi apa, Pak? Terjadi perselisihan. Benar nggak? Nah, kalau Bapak yakinnya yang disalib siapa? Sambil saya minum ya, Bapak minum. Kasihan yang mubazir. Inna al-mubazirin itu jadi teman setan pula ya. Siapa, Pak? Yudas namanya. Ada yang lain nggak? Kan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kalau Bapak di sini yakinnya apa? Yudas. Dan siapa Yudas itu? Hah? Murid Nabi Isa.
Murid apa? Murid yang baik apa yang buruk? Hah? Murid yang buruk. Nah, berarti referensi yang Bapak yakini itu referensi dari Nasrani. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati ambil referensi, Pak. Makanya saya bilang dari awal tadi, ya kita ketika membicarakan Isa putra Maryam atau Yesus, referensinya harus apa? Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Nah, kalau yang mengatakan yang disalib itu adalah atau yang dibunuh itu adalah murid pengkhianat, nah itu referensi orang-orang Nasrani. Ya. Karena orang Nasrani sendiri ada yang nggak yakin yang dibunuh itu Isa, yang disalib itu Isa, ada memang. Walaupun ada yang yakin yang dibunuh itu Isa. Makanya kata Allah, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu, kata Allah. Jadi mereka itu sebenarnya berbeda pendapat, nggak yakin sebenarnya. Ya, malahum bihi min ilmin illa ittiba'az zon, kata Allah. Mereka nggak yakin itu. Ya, mereka nggak yakin. Kecuali cuma apa? Nggak punya informasi ilmu yang pasti gitu. Kecuali illa ittiba'az zon gitu. Kecuali cuma duga-duga saja. Makanya orang Nasrani sendiri sekarang ada yang mengatakan yang disalib itu Isa sebagai apa ya? Kata mereka penebus apa? Menembus dosa gitu kan. Ada yang meyakini apa? Yang disalib sebenarnya bukan Isa. Yang disalib itu tadi yang diserupakan. Nah, siapa yang diserupakan? Murid Isa. Siapa dia? Yudas tadi kata mereka. Kenapa? Karena dia berkhianat. Nah, itu hukuman dari Allah untuk dia. Itu beda-beda kan? Tapi dijawab oleh Allah Ta'ala, sebenarnya enggak dibunuh, enggak disalib Nabi Isa. Karena apa? Di ayat 158-nya Allah langsung di situ memastikan barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa itu diangkat. Itu yang menguatkan bahwa wafat itu adalah diangkat. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Kok bisa diangkat? Kan Allah aziz. Allah Maha Perkasa. Ya, kenapa orang angkat satu orang aja nggak bisa, angkat bumi aja bisa kali bayar. Ya. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi Allah Maha Perkasa. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang sahih yang sampai kepada kita yang disebutkan oleh para ulama, ya sebenarnya bukan murid pengkhianat, Pak. Ya. Tapi yang diserupakan itu justru murid terbaik, Pak, murid terbaik. Jadi ketika Nabi Musa dikejar gitu kan, dikejar oleh ya banyak lah orang Yahudi, ya habis itu penguasa juga ketika itu, terpojoklah Nabi Isa ke sebuah rumah, ke sebuah tempat, dan di situ terkumpul Nabi Isa dengan siapa? Dengan 12 muridnya. 12 murid. Itu diantaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi ketika sudah berkumpul di dalam rumah itu, ya, maka Nabi Isa kemudian apa? Menanyakan kepada murid-muridnya, di riwayat tersebut. Dan itu ada dalam tafsir para ulama, tafsir Qurtubi ada, tafsir Ibnu Katsir ada, banyak. Ya. Enggak bukan cerita apa? Cerita entah dari mana, sudah disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi Nabi Isa kemudian menanyakan, siapa di antara kalian yang siap diserupakan denganku? Siapa di antara kalian yang siap diserupakan denganku? Dan nanti akan mendapatkan ya tempat di sisiku di surganya Allah Ta'ala, bersamaku di surganya Allah Ta'ala. Ya. Tapi ancamannya apa? Ancamannya dibunuh. Kira-kira siapa, Pak? Siapa yang berani mengatakan saya? Kalau bapak-bapak ada nggak yang berani mengatakan saya? Saya berani nggak? Ya, kalau bapak murid terbaik,
Ditanya siapa? Kan udah tahu tuh di luar musuh kan. Musuh itu targetnya siapa Pak? Targetnya Nabi Isa, bukan muridnya. Targetnya Nabi Isa. Berarti mereka sudah tahu kalau dia diserupakan dengan Nabi Isa, berarti ancamannya apa? Mati. Ya, tapi seorang pemuda Syam, kata dalam riwayat itu, seorang pemuda dari 12 murid terbaik. Hawariyun namanya. Ya, saya siap. Masya Allah. Ya, itu di antara murid terbaik. Kata Rasulullah, kata Nabi Isa, duduk. Nah, di riwayat itu, duduk. Ditanya lagi. Ya, ditanya lagi. Sama seperti pertanyaan pertama tadi. Siapa yang siap diserupakan denganku dan nanti akan mendapatkan ya posisi terbaik lah intinya di sisiku atau bersamaku di dalam surga. Dijawab. Yang kedua, dia lagi Pak, dia lagi. Sampai 3 kali ditanya, dia yang sanggup. Maka di saat itu kata para ulama, diserupakanlah dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Murid terbaik atau murid pengkhianat kalau begitu? Mana ada murid pengkhianat yang siap apa Pak? Siap mati untuk apa Pak? Untuk mendapatkan, diantaranya mendapatkan janji tadi kan, janjinya apa? Dan dia surga. Masa dibilang pengkhianat gitu ya? Makanya yang bilang pengkhianat apa? Atau murid yang disebut dengan pengkhianat, nah itu informasi dari orang-orang Nasrani, Pak. Dan itu yang hari ini diyakini ya, kalau boleh saya katakan sebagian besar, bahkan Bapak termasuk tadi kan, termasuk yang meyakini yang disalib itu adalah murid pengkhianat. Beda banget kan? Murid pengkhianat dengan murid terbaik. Beda. Jadi walakin syubbiha lahum, itulah dia murid terbaik itu yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa yang nanti di hari akhirat dia akan diberi tempat apa Pak? Diberi tempat surga di sisi Fadl. Ya, diberi tempat surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi memang seperti saya katakan tadi Pak, ada perbedaan itu ada. Nah, tinggal apa? Tinggal kita milih referensi yang mana, gitu ya. Nah, kalau saya ya kalau ada referensi yang benar dari sahabat Nabi, masa milih referensi dari orang Nasrani? Ya, yang mengatakan yang dibunuh itu adalah murid yang berkhianat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini di antara bentuk klarifikasi Al-Qur'an tentang Isa putra Maryam. Ya. Nah, bahkan nanti kalau kita lihat lanjutan dari kisah 12 murid ya terbaik Nabi Isa alaihissalam itu memang ketika Nabi Isa masih bersama mereka, kan nggak ada satupun tadi kan persaksian Nabi Isa yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, kan nggak ada kan dari murid-muridnya. Bahkan semua manusia nggak ada satupun, mau murid mau yang bukan murid, nggak ada satupun yang menjadikannya sebagai Tuhan gitu, atau anak Tuhan. Nah nanti ternyata setelah kisah ini Pak, setelah kisah di rumah itu, yang nanti setelah muridnya diserupakan dan Nabi Isa diangkat ke langit, di saat itu juga diangkat ke langit sampai terbuka, kata para ulama terbuka atap rumah terbuka, jadi naik langsung. Nah yang melihat siapa Pak? Yang melihat naiknya Nabi Isa ke langit siapa? Nah, 12 murid tadi. Berarti kalau kita kurang 1 tinggal 11 Pak ya? Ya. Karena yang satu nanti kan ditangkap Pak ya? Ditangkap, dibawa, dibunuh, disalib. Nah, tinggal 11. Nah, dari sinilah muncul apa Pak? Muncul orang-orang yang nanti ada yang sesat, ada yang lurus di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di antaranya begitu dia melihat Nabi Isa naik ke langit, langsung dia mengatakan apa? Wah, ini Tuhan, ini Tuhan. Ini Tuhan.
Karena nggak mungkin kalau dia manusia bisa terbang ke langit. Ini Tuhan. Sebagian dari murid terbaik tadi, ya, meyakini ini Tuhan. Sebagian lagi, wah ini pasti apa? Pasti manusia yang lain ini anak Tuhan. Tuhan sedang mengambilnya. Ada sebagian dari 11 berarti Pak ya. Ya, dari pengikut terbaik itu kemudian apa? Menyimpulkan Tuhan sedang mengambil anaknya. Apalagi mereka kaitkan dengan sebelum-sebelumnya. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kusta gitu kan, yang sakit, yang mungkin ketika itu nggak ada obatnya tapi bisa disembuhkan. Ya, Nabi Isa bahkan ya kalau kita kembali lagi ke awal, Nabi Isa tidak punya bapak gitu kan. Oh ini berarti apa? Ini anak Tuhan gitu. Ya. Tadi ada juga sebagian ya kata para ulama terbagi tiga. Sebagian masih mengatakan apa? Ya Nabi Isa sebagai rasul. Ya, yang diangkat oleh Allah. Nah, itulah yang disebut dengan kalangan kaum muslimin namanya, al-muslimun. Orang-orang yang adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, dari situ muncul orang-orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, ada orang-orang yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Artinya apa? Ketika Nabi Isa sudah diangkat. Makanya benar kata beliau tadi, ketika aku sudah engkau wafatkan, artinya sudah diangkat, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Aku nggak tahu lagi. Jadi Allah lah yang mengawasi murid-muridnya, yang mengawasi manusia setelah diangkat, setelah Nabi Isa diangkat ke sisinya. Jadi yang tahu adalah Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sabda Nabi Muhammad SAW yang ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni kama atratan nasara Isa bin Maryam. Ada kan pernah dengar hadis itu kan? Jangan kalian mengkultuskan aku, kata Rasulullah. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani dulu yang menjadi murid Nabi Isa, ya. Mereka mengkultuskan Isa putra Maryam. Kenapa mereka mengkultuskan? Ya karena ada peristiwa-peristiwa yang apa Pak? Yang di luar apa namanya? Ya kayak kita lah sekarang. Kalau ada manusia tiba-tiba bisa jalan di atas air, diapain Pak? Kalau Bapak lihat gitu, tiba-tiba ada manusia, Ustadz Rahmat tiba-tiba pulang nggak lewat tangga, langsung apa Pak? Selewat situ turun gitu. Kira-kira Bapak apain saya Pak? Kira-kira Pak? Kalau Bapak orang benar-benar beriman, nah mungkin biasa aja gitu Pak ya. Tapi kalau orang yang tadi suka mengkultuskan gimana Pak? Wah ini kayaknya ini wali katanya, wali gitu. Walaupun wali ada gitu kan. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya tadi. Ya, makanya tidak boleh kata Rasulullah mengkultuskan nggak boleh. Rasulullah mengatakan itu kepada sahabatnya. Karena kalau sempat dikultuskan, bisa-bisa apa? Nanti mereka menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan. Ya. Dan itu sudah terjadi pada umat sebelumnya. Nah, itu orang Nasoro bahkan sudah dididik oleh Nabi Isa. Bahkan disebut dengan murid terbaik karena mengkultuskan. Berubah dia. Walaupun tidak semua, ada sepertiga yang masih lurus. Tapi diperangi nanti oleh siapa? Oleh yang dua tadi, 2/3 disebutkan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir yang meyakini kemudian Isa sebagai Tuhan atau dia sebagai anak Tuhan kan, itu kafir. Nah, nanti memerangi orang-orang yang masih lurus itu, Pak. Makanya umumnya nanti orang-orang Nasrani itu disebutkan oleh Allah, mereka umumnya adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu awal mula sebenarnya. Awal mula
manusia menjadikan Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Dan itu banyak pelajaran tentunya untuk kita, Pak ya. Di antaranya ya pesan Nabi tadi, pesan Nabi jangan sampai ya kalian mengkultuskan aku seperti ya orang-orang Nasoro dulu mengkultuskan Isa putra Maryam. Artinya Nabi Isa. Ya tempatkan pada tempatnya. Nabi Isa itu sebagai Rasul, maka tempatkan pada tempatnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat di dalam surat apa namanya, surat An-Nisa ayat 171 itu, kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada ahlu kitab atau kepada Yahudi, kepada Nasoro yang mereka mengatakan apa namanya Isa itu sebagai Tuhan, atau kalau orang Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan, gitu kan? Kan ada pesan Allah di situ kan? Dalam surat An-Nisa ayat 171 itu ada kata Allah di situ, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, kata Allah. Wahai ahlu kitab, wahai Yahudi dan Nasara, jangan apa? Jangan melampaui batas di dalam agama kalian. Jangan melampaui batas. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan katakan tentang Allah kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Nah, kalau sekarang kan mereka mengatakan tentang Tuhan gimana, Pak? Ya enggak benar. Masa Isa dibilang Tuhan atau anak Tuhan? Ya, maka wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, kecuali yang benar. Dan kemudian kata Allah tadi lagi, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Allah pastikan lagi di situ. Jadi yang namanya Isa putra Maryam itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi apa? Rasulullah, dipastikan di situ. Dan itu sebenarnya tujuannya untuk siapa, Pak? Untuk ahlu kitab. Untuk ahlu kitab. Kan Allah langsung tadi kan panggilnya bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi dipanggil apa? Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Langsung gitu. Ya. Jadi khusus untuk mereka. Ya, kalau sekarang beda, Pak ya. Kalau ulama-ulama sekarang beda, Pak ya. Bukan menasehati, Pak ya. Malah apa, Pak? Ya yang kayak kemarin terjadi tuh. Malah apa namanya? Orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak, ya, atau Isa sebagai Tuhan, malah diajak apa, Pak? Diajak merayakan bersama, Pak. Benar enggak? Ya. Merayakan apa namanya kemarin tuh? Merayakan Natal gitu ya. Termasuk Menteri Agama dengan PD-nya mengatakan kita akan merayakan bersama di Kementerian Agama yang sebelumnya nggak pernah ada. PD amat gitu ya. Berarti tahun ini paling parah sebenarnya ya, Pak ya. Ya, karena sebelumnya nggak pernah katanya ada perayaan Natal bersama ya dalam Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir, Pak ya. Mudah-mudahan, Pak ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dalam surat An-Nisa ayat 171 tadi apa? Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas di dalam agama. Habis itu apa? Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan katakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi hanya Isa putra Maryam itu Rasulullah. Enggak ada yang lain, Dia Rasulullah. Adapun tadi dia punya kemampuan bisa menghidupkan yang mati, dia dilahirkan tanpa bapak, dia bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain-lain. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Enggak ada urusan dengan apa? Dia itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Enggak ada urusan. Innamal masihu kata Allah. Karena innama itu kan adatul hasr kan, kalimat batasan namanya. Jadi cuma. Jadi Isa itu cuma apa? Atau hanya apa? Hanya Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dipastikan lagi oleh Allah. Dia itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Allah, ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Maryam.
Tapi bukan anakku, bukan anak Tuhan istilahnya. Sudah dipastikan tadi dia sebagai Rasulullah. Kan ada orang yang gara-gara tadi, karena dia tidak punya bapak, kan diucapkan dan ditiupkan ruh kepada Maryam, dibilanglah anak Tuhan. Makanya Allah pastikan dulu tuh, dia itu bukan siapa-siapa, dia itu adalah Rasulullah. Ya. Maka di situ Allah pastikan lagi, fa'aminu, wahai ahlu kitab, fa'aminu billahi wa rusulihi, kata Allah. Wahai ahlu kitab, berimanlah kalian kepada Allah dan juga semua wa rusulihi, semua rasul yang diutus oleh Allah. Ya, beriman semua, dan semua rasul itu sampai Nabi Muhammad beriman semua. Dan wala taqulu tsalatsa, kata Allah Taala kan, ada kan? Dan jangan kalian katakan Tuhan itu tiga. Padahal tadi belum ada yang mengatakan Tuhan tiga, Pak ya? Kan tadi muridnya cuma ada yang mengatakan Tuhan Isa itu sebagai Tuhan, ada yang mengatakan sebagai anak Tuhan. Terus kenapa di sini Allah mengatakan jangan mengatakan Tuhan itu tiga? Padahal nggak ada tadi. Kapan adanya orang mengatakan Tuhan itu tiga, Pak? Kapan? Kan ada kan sekarang keyakinan Trinitas, namanya Trinitas. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, gitu kan? Tuhan tiga. Ya, padahal ketika tadi Nabi Isa dinaikkan, kan murid-muridnya cuma ada yang mengatakan dia sebagai Tuhan, ada yang mengatakan dia sebagai anak Tuhan. Dan nggak ada yang mengatakan Tuhan tiga ketika itu, nggak ada, Pak. Lalu kapan muncul orang-orang mengatakan atau meyakini Tuhan itu ada tiga? Para ulama, ya ada yang mengatakan, itu nanti ketika apa, Pak? Ketika Raja Konstantin namanya, ya, masuk ajaran Nasrani. Jadi pengaruh apa? Pengaruh raja lah, Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau masuk agama, kalau benar-benar masuk mungkin bagus, tapi kalau masuk habis itu bawa ajarannya, itu repot banget. Nah, itu diantaranya apa? Raja Konstantin ini. Itu keberapa? Ya kira-kira 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Setelah 200 tahun. Ada namanya konferensi apa kata para ulama itu? Konferensi Cisea atau apa, saya lupa. Mungkin Bapak bisa ada lah itu di apa namanya? Di penjelasan para ulama. Jadi itu muncul 200 tahun kira-kira setelah Nabi Isa diangkat. Dan artinya apa? Ketika Al-Quran turun, nah fakta itu sudah ada. Artinya ada orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, ada yang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan, dan ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, makanya di ayat ini untuk ahlu kitab langsung Allah katakan wala taqulu 'ala Allah illal haqq, dan seterusnya. Dan kemudian apa? Di poin tengah-tengah tadi apa? Wala taqulu thalatha. Jangan katakan Tuhan itu tiga. Intahu, kata Allah kemudian. Intahu. Berhentilah. Khairan lakum. Ya, itu pesan Allah, Pak. Berhenti dari meyakini atau mengatakan Tuhan itu tiga. Itulah yang terbaik untuk kalian. Ya Allah. Jelas banget kan pesan Allah, Pak ya? Sekarang gimana, Pak? Disuruh berhenti kah orang-orang yang mengatakan Tuhan tiga? Ada yang mengatakan Tuhan punya anak, ada yang mengatakan atau Isa sebagai Tuhan, ada yang mengatakan berhenti kalian. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ada nggak? Nggak, tapi kan ini Allah yang bilang. Berarti apa? Allah nyuruh kita untuk sampaikan, kan? Benar nggak? Kan Al-Quran kan nggak disampaikan langsung oleh Allah Taala kepada manusia. Al-Quran itu diturunkan, ya, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Yang menyampaikan Nabi Muhammad. Artinya yang membacakan ini siapa? Nabi Muhammad. Nah, sekarang Nabi Muhammad nggak ada lagi. Siapa yang meneruskan? Nah, makanya ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Berarti apa? Siapa yang seharusnya menyampaikan ayat ini, Bang?
Siapa? Ulama. Tapi hari ini ada nggak ulama yang mengatakan kepada mereka, intahu khairul lakum, berhenti dari ucapan itu. Itulah yang terbaik untuk kalian. Ada nggak? Ada, alhamdulillah ada para mu'alaf gitu Pak ya, yang dia sayang sama sesama mantan Pak ya. Ada. Yang baru kemarin saya dengar ada ya seorang mu'alaf mensyahadatkan 200 orang gitu ya. Baru kemarin. Nah, berarti dia mengatakan ya. Tapi itu apa Pak? Itu di luar tokoh Pak ya. Kalau tokoh-tokoh gimana? Tokoh-tokoh yang dihormati justru gimana Pak? Justru gimana? Justru ayo kita rayakan. Harus kita rayakan bersama. Nah, ini Bapak harus jeli Pak. Ya, jangan sampai ya kita ikut setuju. Jadi kata Allah, intahu khairal lakum. Kalau kata mereka, ayo kita rayakan bersama. Itulah kebaikan untuk kita semua. Benar gak? Benar gak? Kan kata mereka merayakan Natal bersama itu kebaikan untuk bangsa. Kebaikan bangsa, kebaikan. Padahal kata Allah tadi berhenti, itulah yang terbaik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa. Ya. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu, apa namanya? Lanjutannya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila, di akhir ayat. Ya, itu bisa dilihat, Pak. Surat apa tadi, Pak? Surat An-Nisa ayat 171. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kita kaum muslimin kalau bisa ya seperti yang kita sebutkan tadi, ada sebagian saudara kita ya ini yang justru yang mualaf gitu ya. Yang baru-baru masuk Islam semangat gitu. Ada kalau ustadz adalah siapa namanya, kayak Ustadz Nababan misalnya, sampai beliau buat apa namanya? Buat apa namanya markas untuk mualaf gitu kan. Ya. Tapi kalau yang model-model udah belajar pesantren lama gitu ya, udah kuliah Islam gitu Pak ya, kok malah apa Pak? Nah, ini ada sesuatu yang aneh ini Pak, ada sesuatu yang aneh. Ya. Nah memang kalau nggak bisa ya tadi, kalau nggak bisa ya sudah, ya prinsip surat Al-Kafirun Pak ya. La a'budu ma ta'budun gitu kan. Habis terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu kan yang paling minimalis Pak, minimalis itu kan. Minimalis lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau lebih kuat lagi ya kita ajak, karena kita ada perintah apa? Perintah dakwah kan? Perintah dakwah. Ya, kalau misalnya cuma lakum dinukum waliyadin, nanti enggak ada dakwahnya Pak ya. Cuma minimal, standar minimal itu apa? Standar minimal lakum dinukum waliyadi. Tapi kalau mau lebih apa namanya, lebih bagus, lebih afdol, nah kita ajak gitu. Di antaranya kita ajak tadi dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Ya. Berarti apa? Kalau merayakan bersama, nah itu musibah besar itu Pak, itu musibah besar. Ya, standar minimal saja nggak dilakukan kan? Kan standar minimal lakum dinukum waliyadi. Nah, kalau sudah ya dia datang ke situ mengucapkan, mendukung, habis itu bahkan sampai menjaga, gitu kan, ada pula pasukan penjaga peringatan kelahiran anak Tuhan ya. Nah, ini kerusakan akidah. Baik Bapak Ibu rahmatullah, ini di antara beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an tentang klarifikasi ya tentang Nabi Isa alaihi salam. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Ini dulu Pak. Saya mau penjelasan ayat surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi
wal yaumil akhir wa amilus sholihat. Habis itu apa lanjutannya? Dimasukkan ke dalam apa? Masukkan dalam surga. Dalam surga. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masyaallah. Jadi apa maksud antum dengan ayat ini? Ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Maknanya apa? Hah? Maknanya ya apa namanya? Jadi orang-orang yang beriman. Ya, habis itu apa? Innal ladzina amanu. Habis itu apa? Tadi disebutkan. Wal ladzina hadu. Dan juga hadu itu berarti siapa? Yahudi. Habis itu apa? Nasoro dan seterusnya. Berarti apa? Terakhir kan disebutkan mereka dapat ganjaran. Dan mereka bukan orang-orang yang bersedih nanti. Berarti kalau bukan orang bersedih, orang bersenang. Orang bersenang masuk apa berarti? Masuk surga. Berarti disimpulkan orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro masuk surga. Iya, masuk surga. Waktu itu orang Yahudi dulu yang lurus, yang beriman benar-benar kepada Nabi Isa, yang ikut ajaran Nabi Isa, mati dia, masuk surga enggak? Masuk surga. Orang Nasoro, yang ikut Nabi Isa, beriman dalam keadaan apa? Muslim, tidak sempat jadi mengakui tadi Isa sebagai Tuhan, tidak sempat mengakui atau sebagai anak Tuhan. Meninggal dia dalam keadaan iman. Masuk surga enggak? Masuk surga. Iya, masuk surga. Tapi kalau ada Yahudi, ada Nasoro, setelah diutus Nabi Muhammad SAW tidak beriman, apakah masuk surga? Tidak. Kenapa? Kalau Nasoro yang lurus, yang beriman, dia pasti mengimani Nabi Muhammad SAW. Pasti dia mengimani Nabi Muhammad. Tapi orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan kafir oleh Allah Ta'ala. Dinyatakan kafir. Dan kalau dinyatakan kafir, di mana tempatnya? Neraka. Ya, kan ada kan pernyataan Allah secara jelas dan nyata. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 17 yang pertama. Ada juga nanti di ayat 72. Ada juga nanti di ayat 73. Ini menarik juga, dari satu ayat diulang-ulang aja oleh Allah untuk memastikan sebenarnya. Apa kata Allah di situ? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, kata Allah. Dua kali diulang lagi di ayat 72. Laqad kafara. Artinya apa tuh? Laqad kafara. Apa artinya apa? Telah kafir atau sungguh? Sungguh telah kafir. Bahkan digabungkan dua taukid di situ. Ya, ada lam taukid, ada qad taukid juga. Laqad sungguh. Kafaro telah kafir. Siapa? Alladzina qalu. Yang orang-orang yang kan alladzina yang artinya orang-orang yang apa? Qalu, yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Kata Allah, sungguh telah kafir. Ya kan? Nah, ada tadi pengikut Nabi Isa kan? Setelah beliau diangkat, dia mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Itu kafir gak? Kafir.
Berarti sebelum diutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi sebagai Rasul, mereka ada yang kafir, Pak. Mereka ada yang kafir. Makanya disebutkan tadi, atau saya jelaskan tadi, dua kelompok pertama dari muridnya tadi kan, 12 kan terpecah 3 setidaknya tadi kan. Dua kelompok pertama disebutkan oleh para ulama, mereka orang-orang kafir. Kenapa kafir? Karena menyatakan atau meyakini Isa sebagai Tuhan. Yang kedua, meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Kafir mereka. Baru ada sebagian yang ketiga, mereka disebut oleh para ulama al-muslimun. Al-muslimun mereka. Jadi jangan berpikir al-muslimun itu cuma pengikut Nabi Muhammad. Nah, yang ikut Nabi Isa ketika itu, yang benar-benar ikut, nggak berubah. Nah, mereka juga disebut dengan al-muslim. Nah, mereka mati, mereka meninggal dalam keadaan keislamannya itu. Masuk surga nggak? Masuk surga. Itulah yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah. Itu dimaksud dengan surat Al-Baqarah. Tapi kalau dia kemudian berubah seperti seperdua tadi kan berubah, mengatakan Isa sebagai Tuhan atau mengatakan Isa sebagai anak Tuhan, maka dipastikan oleh Allah dari dalam surat Al-Maidah ayat 17 dan dipastikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, sungguh-sungguh mereka telah kafir. Sungguh-sungguh mereka telah kafir. Nah, nanti di ayat 73-nya ditambah satu lagi, Pak. Ditambah satu lagi. Karena ada fenomena 200 tahun setelah tadi apa? Setelah Nabi Isa diangkat, kan ada fenomena orang-orang meyakini Tuhan itu tiga. Maka dipastikan lagi oleh Allah Ta'ala di ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Dipastikan lagi. Jadi semuanya yang mengatakan Isa sebagai Tuhan kafir, yang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan kafir, yang mengatakan ada konsep Trinitas itu juga kafir. Dan orang kafir itu kalau meninggal di mana tempatnya, Pak? Nah, itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah itu kan. Innal ladzina kafaru. Ada kan? Gimana ayatnya surat Al-Bayyinah? Ada yang hafal enggak? Hafal pasti kan, itu kan juz 30 bayang. Gampang hafalnya, tapi saya kadang-kadang lupa. Ya. Mana ada yang hafal nggak surat Al-Bayyinah? Gimana, Pak? Agak gede. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya Allah, lihat, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Berarti dari ahli kitab itu ada yang muslim. Itu maksudnya. Yang muslim masuk surga. Tapi ya, kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti bukan muslim. Ya. Nah, jadi kalau sekarang ada nggak orang Nasrani yang masuk surga? Ada nggak? Kalau dia mati dalam keadaan keyakinannya itu? Nggak ada lagi. Karena syarat untuk menjadi Muslim sekarang yaitu apa? Mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Makanya syarat masuk Islam sekarang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu syarat jadi muslim sekarang. Berarti orang yang tidak bersaksi atau bersyahadat dengan syahadat yang kita sudah sebutkan tadi, mereka semua bukan muslim. Berarti mereka semua kafir. Atau bahasa halusnya, bahasa mereka apa? Non muslim. Ya, sebenarnya lebih halus kafir, Pak, daripada non muslim. Kalau non muslim itu kan, muslim itu artinya orang yang selamat. Non muslim berarti tidak selamat. Tidak selamat. Tapi yang errornya apa? Ada orang yang menghaluskan non muslim tadi, nggak mau mengucapkan kafir, tapi dia pula yang memberikan ucapan selamat ketika apa? Mereka merayakan, ya, mereka merayakan. Padahal tadi mereka sudah mengatakan mereka itu orang yang tidak selamat. Tapi tiba-tiba dia bilang apa?
selamat. Ini memang munafikun, Pak, munafikun. Jadi munafikun itu lain di mulut, lain di hati. Ya. Benar nggak? Kan dia bilang non Muslim artinya tidak selamat. Tapi tiba-tiba dia bilang apa? Selamat. Gitu. Ya udah kafir aja lah, Pak, lebih halus, Pak. Ya orang kafir itu orang yang memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu. Silakan, Pak, kalau ada. Sebagai penutup, Pak, ya. Satu lagi, Pak, ya. Ini saya lupa, saya ada kajian di Blok M jam 7. Ya silakan. Kita untuk memperjelas atau meyakinkan ada orang-orang yang kayak Gimana? Dirinya adalah masuk Islam. Ya. Jadi sebab-sebabnya kita nambah ini kita wawasan kita boleh. Nyalain itu Ya artinya mendengar beliau untuk menambah apa? Jadi kita gini, kenapa dia masuk Islam? Ya. Kan dia jelasin tuh nanti, saya ini gara-gara ini, akhirnya dia benar bahwa ini agamanya nggak benar. Ya sebagai apa namanya? Sebagai ibroh ya tidak masalah. Sebagai ibroh. Sebagai ibroh untuk menguatkan diri tidak masalah. Ya. Cuma ya bagi kita sebenarnya ya tidak terlalu perlu gitu, tidak terlalu perlu untuk apa? Untuk mengetahui apa yang ada pada orang Nasrani, pada orang Yahudi tidak perlu. Ya. Karena memang saya menemukan beberapa riwayat Rasulullah itu termasuk tidak suka ketika diceritakan kepadanya ya tentang apa namanya? Tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi misalnya. Itu nggak suka Rasulullah. Ya, di antaranya dulu pernah berubah wajah Rasulullah itu ketika apa? Ada sahabatnya yang menceritakan tentang bagaimana orang Yahudi itu memperlakukan istrinya ketika haid. Gitu. Ketika haid, kan kalau orang Yahudi itu ketika istrinya haid, dia kan jauhin istrinya, Pak. Ya di apa namanya? Di apa namanya? Diasingkan lah. Ya. Itu diceritakan kepada Nabi. Itu berubah wajah Nabi. Artinya apa? Enggak suka gitu. Kamu cukup dengan yang ku ajarkan, yang ku perintahkan kau kerjakan, yang ku larang kamu tinggalkan. Sudah cukup gitu maksudnya. Tanpa harus apa? Tanpa harus cari-cari perbandingan. Itu yang top gitu. Ya. Cuma kalau tadi antum ingin apa namanya berselancar, ingin berselancar gitu. Ya itu mungkin ya enggak dilarang gitu ya. Cuma apa? Cuma itu tidak terbaik menurut saya. Ya, kita cukup fokus saja apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan. Kalau bahasa Allah ya terkait dengan Rasulullah, ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum gitu ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang kuperintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya, apa yang kularang tinggalkan secara keseluruhan. Cukup. Ya, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ini menjadi sikap kita dan yang terpenting ini harus sampai kepada generasi muda. Saya lihat di sini hari ini nggak ada generasi muda, Pak ya. Ini generasi paruh baya semua, Pak ya. Ini harus sampai, Pak, harus sampai. Ya. Sekarang kalau kita lihat ya memang kita sedang digiring untuk sesat bersama. Ya, makanya kemarin ketika khutbah Jumat saya sampaikan ini, Pak. Anak-anak muda harus waspada. Kita sedang digiring untuk sesat bersama. Yang tokoh-tokoh mengatakan semua agama sama. Berarti itu kan sesat, Pak ya? Anak-anak kita disuruh yakin begitu nggak? Disuruh yakin begitu. Perayaan Natal, yang Natal itu mereka orang-orang Nasrani sendiri mengakui bahwa itu adalah memperingati kelahiran Isa, kelahiran Yesus. Dan Yesus menurut mereka siapa? Tuhan dan anak Tuhan. Berarti apa? Merayakan kelahiran anak Tuhan. Dan itu kemungkaran yang sangat besar.
Dan sekarang kita termasuk sekolah, Pak. Sekolah kan sengaja diliburkan sekarang, Pak ya. Dan saya baru tahu juga, dulu enggak, Pak. Itu kira-kira tahun berapa dulu, Pak? Terjadi perubahan libur nasional, gitu. Tapi ada katanya pernah ada tahun ajaran itu 1,5 tahun, gitu, Pak ya. Masih ingat nggak? Tahun berapa ya? Tahun 80-an. Ya kan? Padahal sebelumnya nggak ada libur Desember tahun baru, nggak ada. Ya kan? Kenapa? Ini visi mereka, Pak. Visi mereka. Sehingga anak kita sekarang datang ke mal-mal dan di situ sudah ada apa, Pak? Ya Allah. Bahkan simbol-simbol. Padahal berapa persen lah mereka di Indonesia? Tapi seperti apa? Di bulan Desember dan bulan Januari, awal bulan Januari, itu seperti apa? Mereka lah mayoritas di sini. Dan itu Bapak harus tahu, itu visi-misi mereka. Ya, itu visi-misi mereka. Makanya anak saya nggak boleh kemana-mana kalau bulan Desember, libur di rumah. Saya bilang. Ya, karena kalau ke mall, walaupun kadang-kadang dipaksa juga. Cuma saya tekankan dulu, ini punya Nasrani, ini punya kafir, saya bilang. Anak kita harus disampaikan begitu. Kalau tidak, nanti akan tergiring menjadi orang-orang yang mengakui semua agama sama. Dan ketika sudah meyakini semua agama sama, kalau kata Imam Nawawi, sungguh dia telah kafir. Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Ya, mungkin perlu didengar ya. Ada video saya sampaikan. Jadi Imam Nawawi mengatakan apa? Kalau dalam bahasa kita, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah. Siapa tadi yang telah dikafirkan oleh Allah? Di antaranya Nasrani, yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, yang mengatakan Tuhan itu 3, telah dikafirkan oleh Allah. Nah, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah, atau ragu, syak bikufrihim, dengan kekafiran mereka, ragu. Ada orang ragu, masa dia kafir sih? Masa dia kafir? Gitu kan? Ragu. Atau apa? Sahah madhabahum, atau dia benarkan jalan mereka. Dia benarkan jalan mereka. Dia katakan jalan mereka sama saja dengan kita, sama saja. Mereka tujuannya ke surga, kita juga ke surga, sama saja. Agama itu sama saja. Dia benarkan jalan hidup mereka. Maka apa kata Imam Nawawi? Faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir. Nauzubillah. Coba di search itu kata-kata Imam Nawawi itu sudah masyhur. Artinya apa? Kita harus selamatkan generasi muda, ya, khususnya anak-anak kita, keluarga kita, biar mudah-mudahan ya seperti pernyataan Menteri Agama itu yang mengatakan baru kali ini perayaan apa? Natal bersama di Kementerian Agama, dan mudah-mudahan ini benar-benar yang terakhir, yang pertama dan terakhir. Ya, anak-anak kita nanti punya apa namanya? Punya prinsip ya, keimanan yang kokoh. Mungkin ini Bapak Ibu rahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ingin saya lanjutkan kajian sebelumnya ya terkait dengan al-muflihun ya di dalam Al-Qur'an, tapi ini karena saya kemarin agak panas-panas dingin ketika lihat tokoh-tokoh merayakan apa namanya kelahiran anak Tuhan bersama-sama. Jadi saya ikut ingin mengklarifikasi ini ya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat. Nanti insya Allah kalau diberi kesempatan lagi oleh Allah Ta'ala, kita bahas lanjut dari ciri-ciri orang-orang yang beruntung yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.